Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Dr. Haji Ahmad Hidayat LCMAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah jurusan Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan serta kesabaran dalam membimbing kita semuanya. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang Qawaid Fiqhiyah, yaitu qaidah yang ke-29 sampai ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah ke-29, kullu adwin haruman nadharu ilaihi haruma masuhu wala aksa illal farja. Setiap bagian tubuh yang haram dilihat maka haram dipegang, tidak sebaliknya kecuali alat vital istri. Aplikasinya kaidah ke-29 ini adalah haram bagi seseorang melihat ataupun memegang aurat atau bagian tubuh perempuan yang bukan mahramnya. Jelas hal ini dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa seorang yang bukan mahram haram untuk melihat ataupun memegang bagian daripada tubuh perempuan tersebut. Selanjutnya kaidah ke-30 adalah yahrumu minan radha'i ma yahrumu minan nasabi. Menyusui mengakibatkan kemahroman sebagaimana kemahroman yang diakibatkan oleh keturunan. Dalam hal ini bahwa radha'ah ini menyebabkan kemahroman sebagaimana kemahroman yang disebabkan oleh ikatan persaudaraan. Ketika satu persusuan maka hal ini bisa mengakibatkan kemahroman dan dilarang untuk menikahi satu sama lain. Kaidah yang selanjutnya adalah la yafsudun nikahu bi fasadis shadaqah. Nikah tidak rusak karena mas kawinnya rusak. Maksudnya adalah kaidah ke-31 ini bisa diterapkan. Nikah dengan mas kawin berupa benda yang tidak bernilai dan tidak memiliki manfaat dalam hukum fikih Islam, maka nikahnya hukumnya itu sah walaupun mas kawinnya tidak sah. Kaidah yang ke-32, as-sadaqul muayyanu fi yadiz zawji qabla al-qabdi madmunun dhaman al-aqdi. Mas kawin tertentu yang ada pada suami sebelum diserahkan menjadi tanggung jawabnya. Aplikasinya tidak boleh menjual mas kawin yang belum diserahkan kepada seorang istri karena masih dalam tanggungan akad. Dalam hal ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh menjual mas kawin apabila mas kawinnya itu belum diserahkan kepada seorang istri karena dalam hal ini masih menjadi tanggungan dalam tanggungan akad. Kaidah yang selanjutnya adalah al-uyubul mujibatu lil faskhi fin nikahi idza alimat bihal mar'atu qabla nikahi fala khiyara laha illa al-unna. Cacat yang membolehkan pembatalan pernikahan jika diketahui oleh perempuan sebelum pernikahan, maka dia tidak punya pilihan lagi untuk membatalkan pernikahan kecuali jika cacatnya berupa impotensi. Aplikasinya bahwa seorang perempuan mengetahui sebelum pernikahan bahwa calon suaminya misalkan kulitnya belang putih atau gila atau mohon maaf kemaluannya putus atau tidak berguna atau punya penyakit kusta, maka ketika ia menikah dengannya ia tidak punya hak lagi untuk membatalkan pernikahan. Berbeda jika cacatnya berupa impotensi, maka seorang istri masih punya hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Kaidah yang ke-34 adalah kullu man 'allaqa talaqi bi sifatin lam yaqa' duna wujudiha. Setiap orang yang menggantungkan cerainya terhadap suatu tindakan, maka perceraian tidak akan terjadi tanpa terjadinya tindakan tersebut. Kaidah ke-34 ini bahwa jika misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, engkau masuk ke rumah ini maka engkau tertalak. Ketika seorang istri ini masuk kepada rumah tersebut, maka jatuh talaknya seketika itu juga. Karena seorang istri melakukan hal yang sudah dikatakan oleh seorang suami. Dan kaidah yang terakhir ke-35, kullu firqatin min talaqi aw fasqin ba'dal wat'i walau fid duburi aw istidkhalul ma'i al muhtaram
tujibul iddah. Setiap perpisahan akibat perceraian atau pembatalan pernikahan setelah terjadinya hubungan biologis maka mengharuskan adanya iddah. Kenapa dalam hal ini bahwa iddah wajib hukumnya atas perempuan yang dicerai dan telah disetubui oleh suaminya? Kenapa hal demikian? Karena dikhawatirkan seorang istri ini menanam benih daripada hubungan dengan suaminya sebelum terjadinya perceraian. Maka hukum diwajibkannya iddah atas perempuan yang sebelum cerai sudah melakukan hubungan intim dengan seorang suaminya. Demikian kaidah ke-29 sampai ke-35 yang sudah saya paparkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wal afu minkum. Nakhtatim bilhamdalah. Alfu syukran jazakumullahu khairul jaza. Walhamdulillahi rabbil alamin.